Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nasari. Di sini saya akan melaporkan mengenai hasil observasi yang telah kami lakukan. Nah, mengenai perusahaan apa sih yang sedang kami observasi, yaitu perusahaan Harno Surya. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amalia Suci, Istiqomah, Intan Sari, saya, dan Yoyu. Nah, untuk mengenai informasi selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap tunggu video saya selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, jadi mengenai profil perusahaan dari Harno Surya sendiri itu nama pemiliknya tidak jauh beda dengan nama tokonya, yaitu Bapak Harno. Nah, untuk lokasinya itu sangat strategis, yaitu di daerah Ngeplak, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, lokasinya ini dekat dengan masyarakat dan sangat mudah terjangkau. Dan lokasinya juga sangat dekat pinggir jalan, yaitu kurang lebihnya itu arah dekat dengan stasiun kereta, yaitu stasiun kereta Nggawo. Nah, untuk jam operasionalnya itu buka dari hari Senin hingga hari Minggu dari jam 8 hingga jam 9 malam. Nah, mengenai apa saja sih yang dijual di dalam toko retail ini, yang pertama itu ada barang ekonomi, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, untuk barang ekonomi sendiri itu dijadikan barang di mana itu sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Seperti karena di sana itu dekat dengan SMP, maka dari toko retail itu juga menjual alat tulis. Nah, selain alat tulis sendiri itu juga ada seragam, sepatu, dan kebutuhan lainnya. Kemudian untuk yang barang mentah itu barang yang perlu diolah kembali sebelum dipakai. Nah, untuk perusahaan retail sendiri itu menjual beras, telur, dan lainnya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada barang setengah jadi. Nah, barang jadi itu barang yang sebelum dipakai di situ perlu adanya proses produksi. Nah, kemudian apa saja sih barang setengah jadi yang ada di perusahaan retail ini? Seperti tepung terigu. Jadi tepung terigu itu merupakan barang setengah jadi yang dijual di perusahaan Harno Surya. Kemudian yang terakhir itu ada barang jadi. Jadi barang jadi itu udah jelas kan teman-teman, bahwa barangnya ini sudah siap untuk langsung dipakai, seperti pakaian. Di sana itu juga jual pakaian anak-anak, orang tua, anak muda, dan semuanya. Selain pakaian juga itu ada juga jual sepatu, tas, kemudian jual boneka ataupun barang-barang lainnya yang sangat bisa langsung digunakan gitu. Kemudian mengenai bisnis retail dari Harno Surya ini itu dari aspek pemasarannya itu yang pertama tokonya. Nah, toko yang ada di sana itu barang-barangnya itu sangat lengkap, seperti baik dari kebutuhannya anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Di sana pun sangat lengkap mengenai produk-produk begitu. Kemudian mengenai harga jual dan promosi. Nah, harga jual yang diterapkan pada perusahaan Harno Surya sendiri itu harganya itu pada umumnya jadi tidak tinggi maupun rendah. Jadi standar harga-harga yang diterapkan dari masing-masing barang yang telah dijual di sana. Kemudian untuk promosinya, kemarin itu sempat saat observasi itu salah satu makanan itu menerapkan gimana promosinya dengan konsep buy one get one. Jadi beli satu nanti bakal gratis satu. Dan menurut saya itu promosi ini emang sangat efektif sih, karena nanti mereka para pelanggan itu akan merasa tarik. Oh ya, ini beli satu gratis satu. Jadi kan mereka itu merasa diuntungkan begitu, walaupun mereka merasa Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke yang aspek sumber daya manusia. Nah, di dalam sumber daya manusia ini terdapat 5 divisi. Yang pertama ada divisi perdagangan,
divisi kasir, divisi retail, divisi pembelian, dan divisi pramuniaga. Nah, untuk divisi barang dagangan ini yaitu bertanggung jawab atas persediaan barang dagangan untuk dijual atau di retail serta kualitas, gaya, dan harganya harus konsisten dengan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada divisi kasir, di mana mereka itu bertanggung jawab untuk melayani pelanggan yang melakukan pembayaran dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Nah, ketika kemarin saat observasi di sana itu terdapat 3 kasir di bagian lantai bawah, kemudian untuk yang lantai atas itu terdapat 2 kasir. Nah, di dalam kasir itu dalam proses pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun secara debit gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada divisi retail, di mana itu bertanggung jawab untuk menjata barang dagangan dan merinci penyortian barang dagangan tersebut ke dalam kategori untuk retail jenis tertentu. Jadi mereka itu nanti untuk yang divisi retail itu mengkategorikan barang dagangan sesuai dengan jenisnya. Misal untuk yang buku ya nanti disesuaikan dengan masuk ke yang ATK alat tulis. Kemudian untuk baju nanti dikategorikan sesuai baju dewasa, anak-anak, pria, wanita, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang divisi selanjutnya itu divisi pembelian. Nah, mereka itu bertanggung jawab untuk memperoleh barang dagangan sesuai dengan ketentuan harga dan pelabelan, dan membuat data inventaris yang spesifik untuk kategori barang dagangan. Nah, ketika observasi kemarin itu untuk sistem pelabelan pada rak yang dipajang itu masih digunakan secara manual. Dalam artian itu untuk penulisannya masih menggunakan pakai tulisan tangan. Jadi mereka itu di sana belum menerapkan seperti toko-toko yang lainnya itu menggunakan sistem begitu atau menggunakan teknologi gitu teman-teman. Dan saran dari kami itu alangkah baiknya itu digunakan pakai sistem. Jadi mereka perusahaan itu bisa dikatakan sudah maju dalam hal teknologi begitu, dan pelanggan pun juga merasa nyaman dengan adanya menggunakan sistem gitu. Jadi mereka juga tidak bingung dalam melihat harga dari barang-barang yang mereka jual. Kemudian untuk yang terakhir itu ada divisi pramuniaga. Nah, mereka itu bertanggung jawab untuk menata barang dagangan dan menyetok barang dagangan pada etalase toko. Nah, karyawan di sana itu bertugas untuk setiap hari itu mereka juga mengevaluasi mengenai barang dagangan yang ada atau terpapar di etalase toko agar bisa mengetahui apakah barang yang dia cantumkan itu sudah expired, sudah lama, ataupun biar nanti bisa dilakukan pergantian berkala begitu. Niaga bertugas untuk penataan barang, tapi dia juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan ketika pelanggan itu bingung mengenai penataan barang-barang yang pelanggan itu inginkan. Oke, ini selanjutnya mengenai gambaran tata letak ruang. Jadi untuk perusahaan Harno sendiri itu terdapat 2 lantai. Untuk yang lantai pertama itu isinya sebelah kiri itu, sebelah kanan sebelah baratnya toko itu terdapat parkiran. Kemudian di depan itu ada kedai, toko-toko atau sejenis makanan kecil seperti ada jajanan bakaran, kemudian minuman dan lain sebagainya. Kemudian di sana untuk lantai yang pertama itu ada penitipan barang. Untuk yang sebelah kiri kemudian ada kosmetik juga di tangga. Kemudian untuk rinciannya itu untuk seperti perlengkapan mandi, kemudian kopi teh, minuman kemasan, perabotan dan lain sebagainya itu dijadikan dalam satu ruangan, tapi untuk penataannya pun berbeda. Yang lantai 2 itu terdapat kasir ada 2 kasir. Itu untuk kasir yang untuk bagian alat tulis dan aksesoris. Kemudian untuk yang satunya itu kasir untuk bagian penjualan dari pakaian, baik dari pakaian wanita maupun pakaian pria. Nah, kemudian di lantai 2 juga itu terdapat sepatu, sandal, dan kemudian tas-tas dan lain sebagainya.
Kemudian mengenai manajemen relasional bisnis retail itu yang pertama mengenai desain sistem CRM itu yang pertama itu ada orientasi pada konsumen, di mana pada perusahaan retail Harno ini karyawannya berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik seperti membantu pelanggan yang bingung mengenai produk yang akan dicari. Jadi yang kedua itu ada pencatatan dan penjualan. Dan pada perusahaan retail sendiri Harno Surya ini karyawannya dalam proses penjualan sudah menggunakan sistem dengan cara masukkan produk yang akan dijual sehingga nama produk dan harganya secara tercantum secara otomatis di dalam sistemnya. Jadi menurut saya ini sudah bagus yang dilaksanakan oleh perusahaan Harno Surya agar mengefisiensi waktu juga dan mempercepat dalam proses penjualan gitu. Kemudian yang terakhir itu penggunaan teknologi. Pada umumnya perusahaan lainnya juga sudah menggunakan teknologi. Nah, untuk Harno Surya sendiri ini juga sudah menggunakan teknologi atau sistem dengan cara men-scan barcode pada barang yang akan dijual sehingga dapat mempermudah barang yang laku dijual secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya mengenai pemahaman kesetiaan pelanggan. Ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu mengenai program langganan pelanggan. Itu pada perusahaan retail Harno Surya dalam melakukan program ini di mana mereka itu belum melaksanakan program langganan belanja itu secara maksimal atau bahkan belum ada. Sejauh ini saat observasi belum ada program langganan pelanggan. Dimana sarannya untuk kedepannya itu bisa menerapkan program langganan belanja ini agar banyak pelanggan yang dimana tertarik walaupun dalam bentuk kartu itu bukan sudah mengatasnamakan identitas mereka bahwa mereka itu melakukan pembelian ke Harno Surya ini, dan di adanya kartu tersebut diadakan sebuah diskon ataupun bonus-bonus yang menarik biar mereka juga bisa mendaftarkan diri untuk bisa melakukan pelangganan ke Harno Surya sendiri. Kemudian untuk yang kedua itu pelayanan pelanggan yang spesial. Pada perusahaan Harno Surya ini mengenai pelayanan kepada pelanggan itu dikatakan masih kurang maksimal, dimana karyawan-karyawan di sana itu masih kurang ramah, dimana karena seorang pelanggan itu kan kadang butuh rasa nyaman ya. Nah mungkin karena timbulnya rasa nyaman itu kan mereka akan merasa melakukan pembelian ulang begitu. Jadi mengenai seperti pelayanan yang spesial itu makanya perlu diterapkan di sana juga. Kemudian perusahaan di sana itu juga tidak menerapkan bahwasanya tidak memperbolehkan ketika barangnya sudah dibeli maka tidak boleh itu sudah menjadi tanggung jawab dari pelanggan itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu mengenai analisis perilaku konsumen. Yang pertama itu ada faktor lingkungan. Yang pertama mengenai budaya, kelas sosial, dan faktor pribadi. Nah untuk kelas budaya ini kan kita udah tahu bahwa warga Indonesia itu merupakan warganya yang konsumtif, di mana mereka itu sering suka berbelanja begitu. Dengan adanya kebiasaan warga Indonesia maka ini menjadikan sebuah keuntungan yang sangat besar mengenai perusahaan-perusahaan retail yang ada di Indonesia. Kemudian mengenai kelas sosial, dimana karena letaknya yang strategis dekat masyarakat, yang mana masyarakat di sana itu masih tergolong berkelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah gitu. Kemudian yang terakhir itu faktor pribadi. Karena keinginan dari pribadi sendiri ingin berbelanja sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, maka mereka itu akan membeli di mana itu tempat yang lebih terdekat ataupun tempat yang lebih strategis seperti perusahaan dari Harno Surya itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua itu mengenai faktor psikologis. Nah ini juga terdapat 3 jenis, salah satunya yaitu motivasi, pembelajaran, dan kepercayaan. Di dalam motivasi ini itu adanya keinginan konsumen
karena memiliki daya tarik tersendiri seperti yang sudah saya katakan tadi mengenai letaknya strategis, terus harga-harga yang diterapkan di sana itu sangat murah dan sangat lengkap mengenai persediaan yang disediakan di perusahaan Harna Surya itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua itu pembelajaran, dimana ketika konsumen itu sudah melakukan pembelian untuk yang pertama, mereka itu akan melakukan evaluasi seperti di sana itu memiliki harga yang murah, kemudian lengkap juga, jadi mereka itu akan melaksanakan pembelian secara ulang. Kemudian mengenai kepercayaan, nah pelanggan itu akan mudah percaya dan melakukan pembelian ulang ketika kepercayaan yang ditimbulkan oleh pelanggan itu meningkat atau tinggi, dimana kualitas yang dijual di sana itu sangat bagus. Kemudian mengenai kelengkapan juganya itu kelengkapan barangnya juga sangat banyak begitu. Kemudian ini teman-teman, ini salah satu gambaran mengenai toko retail yang ada di Harna Surya. Untuk penyusunannya di sana itu juga sangat rapi dan sangat lengkap. Tetapi mengenai pencahayaan di sana itu masih kurang karena daya lampunya itu masih sangat sedikit, sehingga dalam proses pembelian itu juga harus benar-benar seorang pelanggan itu harus cermat mengenai barang-barang mana yang harus mereka beli. Nah, untuk sarannya mungkin untuk selanjutnya untuk bisa memberikan lampu atau pencahayaan yang lebih banyak. Dan kemudian selain itu juga di sana itu masih merasa kurang nyaman, seperti merasa panas di saat memasuki ruangan, apalagi berada di lantai 2. Di sana itu sangat panas. Dan kemudian mungkin untuk selanjutnya saran-sarannya bisa memberikan kipas angin ataupun AC agar mereka para pelanggan itu merasa nyaman melakukan pembelian di sana begitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Semoga ini dapat manfaat dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan Harna Surya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya.